Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على رسولنا وحبيبنا وقدوتنا وسيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. Dari khutbah mimbar ini saya berwasiat kepada diri saya pribadi dan kepada para jamaah sekalian agar senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kapanpun dan dimanapun kita berada. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita dengan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala haqqa tuqatih, tunduk dan patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala tamutunna, dan jangan sekali-kali meninggalkan dunia ini illa wa antum muslimun, melainkan kalian menjadi orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala aidan, juga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan di dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa qulu qawlan sadida, dan senantiasalah kalian bertutur yang benar. Yuslih lakum a'malakum, dengan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperbaiki amal-amal kalian, akan memperbaiki perilaku-perilaku kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulah, barang siapa yang mentaati Allah demikian juga dengan Rasulnya, faqad faza fawzan azima, maka sungguh dia telah meraih kemenangan dengan kemenangan yang agung. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, suatu hari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan kepada para sahabat tentang sebuah amal yang terbaik. Sebagaimana direkam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuturkan, ala unabbiukum, maukah kalian aku beritahukan, aku sampaikan kepada kalian bi khairi a'malikum, tentang amalan terbaik yang bisa kalian lakukan. Wa askaha inda malikikum, dan amalan ini
paling ikhlas, paling bersih, paling suci di sisi Raja kalian, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa arfa'iha fi darajatikum, dan amalan ini paling tinggi mengangkat derajat kalian. Kita ketahui bahwa di dalam agama ini ada banyak amalan-amalan yang bisa mengangkat derajat seseorang. Ketika seseorang berjalan menuju ke masjid, maka setiap langkahnya, kata Nabi, langkah yang pertama itu mengangkat derajat, langkah selanjutnya itu menghapuskan dosa-dosa. Tapi amalan ini, kata Nabi, wa arfa'iha fi darajatikum, paling tinggi mengangkat derajat kalian. Wa khairin lakum min infaqil dhahab wal fiddah, bahkan lebih baik daripada kalian menginfakkan emas dan harta. Kira-kira adakah di antara kita setiap hari berinfak dalam bentuk emas, misalnya 1 gram, 2 gram? Mungkin tidak ada. Kata Nabi, amalan ini lebih baik daripada kalian menginfakkan emas dan perak. Bahkan kata Nabi, wa khairil lakum min an talqaw aduwakum, bahkan amalan ini lebih baik daripada kalian bertemu dengan musuh-musuh kalian di kancah peperangan. Fatadribu a'naqahum, kalian menebas leher-leher mereka atau musuh-musuh kalian. Wa yadribu a'naqakum, ataupun mereka yang menebas leher kalian. Maka para sahabat berkata, bala ya Rasulullah, tentu kami ingin tahu amalan apa itu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Nabi bersabda, zikrullah, yaitu berzikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah-jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kata zikir disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 267 kali dengan berbagai bentuk kata. Zikir adalah amalan lisan dengan cara menuturkan, menyebutkan, mengucapkan sementara hati kita dalam keadaan tidak lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran ada banyak ayat yang memerintahkan kita untuk berzikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu di antaranya di dalam surah Al-Ahzab ayat 41, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, uzkurullah, berzikirlah kalian dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala zikran katsira, dengan zikir sebanyak-banyaknya. Di dalam Al-Quran tidak ada ibadah yang kita temukan di dalam Al-Quran yang disandingkan dengan kata sifat banyak kecuali berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk ayat yang tadi saya bacakan. Kemudian di ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surah yang sama, surah Al-Ahzab ayat 35, وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian Allah mengatakan, a'addallahu lahum, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan kepada mereka pengampunan dan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah-jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah zikir adalah ibadah yang melampaui ruang dan waktu. Zikir tidak terikat dengan waktu tertentu, tidak terikat dengan tempat tertentu. Seseorang bisa berzikir di mana saja dan kapan saja. Tentu ada pengecualian, tidak boleh berzikir di dalam kamar mandi. Selain dari tempat itu, maka di mana saja
di tempat mana saja, di waktu kapan saja seseorang boleh berzikir. Di masjid boleh berzikir, di rumah boleh berzikir, di kantor boleh berzikir, di tempat kerja boleh berzikir. Bahkan dalam keadaan berdiri kita boleh berzikir, dalam keadaan berjalan, dalam keadaan di atas kendaraan, bahkan dalam keadaan berbaring seseorang bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yaitu orang-orang yang senantiasa berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala qiyaman, baik itu dalam keadaan dia sedang berdiri, wa qu'udan, maupun dia dalam keadaan sedang duduk, wa 'ala junubihim, bahkan dia sedang berbaring. Maka seseorang boleh berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaat-jemaat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berzikir juga tidak membutuhkan materi nafkah seperti berinfak, menunaikan ibadah umrah dan haji. Berzikir tidak membutuhkan materi. Berzikir tidak membutuhkan kekuatan sebagaimana orang sholat berdiri, rukuk, duduk, sujud, kemudian berdiri kembali. Berzikir tidak membutuhkan materi, tidak membutuhkan kekuatan, hanya sekedar menyebutkan, menuturkan, mengucapkan kalimat-kalimat tertentu yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi adalah orang yang paling banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi adalah manusia yang paling mulia yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala surga. Tapi ternyata Nabi adalah sosok orang yang paling banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat, dari sahabiyah, dari istri beliau Aisyah radhiyallahu anha menuturkan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyanihi, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berzikir dalam setiap keadaannya, apakah dia dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, bahkan dalam keadaan tidak dalam keadaan suci, boleh seseorang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka zikir adalah ibadah yang ringan, ibadah yang sederhana, mudah untuk dilakukan, tapi pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, kalau seandainya ada pekerjaan yang dibuka, kerjanya sederhana, ringan, mudah, tapi gajinya besar, pasti orang-orang akan ingin bekerja di tempat itu. Sebaliknya Allah Subhanahu wa taala menawarkan sebuah amal lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa siapapun yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keutamaan yang besar di sisinya. Di antara contohnya, ketika selesai orang menunaikan sholat berjamaah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, man sabbaha, barang siapa yang mengucapkan tasbih subhanallahi wa bihamdihi 33 kali, wa hamidallah salatan wa salasin, lalu kemudian memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillah 33 kali, wa kabbarallah salasan wa salasin, lalu dia membesarkan nama Allah dengan mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar 33 kali. Summa qala tamamal miyah, lalu kemudian dia menyempurnakan menjadi 100. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, khattat lahum khotayahu. Maka Nabi bersabda, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni seluruh dosa-dosanya, wa in kana mithla zabadil bahri, sekalipun dosanya itu sebanyak buih yang ada di lautan. Maka mari kita senantiasa berzikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan kita.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.